Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman nafa' bi'ulumihi fid daraini amin. Ilahi anta maksudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Para hadirin jamaah laki bini yang dewek hormati, alhamdulillah malam niki dewek titiang pelungguh pulih rauh di tempat niki dalam rangka dewek titiang pelungguh sareng-sareng mencari pete boya reden di sida Allah subhanahu wa ta'ala lewat majelis ta'lim. Dan alhamdulillah dewek titiang pelungguh malam niki tekecan sempat si Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita masih diberikan kesadaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian malam Jumat sawah liwat. Malam Jumat sawah liwat dewek titiang pelungguh membicarakan tentang nafsu sakampat, ialah nafsu yang mutmainnah. Mudah-mudahan masih ingat. Anda ini kurang jelas ya tangulangang disekedi kadesa seri pedas. Nafsu sak keempat adalah nafsu yang mutmainnah, nafsu sak tenang, nafsu sak aman, nafsu sak damai. Maka lamun manusia senu sudah sampai derajatnya, martabatnya kepada nafsu yang, maka orang itulah orang yang sudah ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maraunin abaran syariat saune senu. Amaroh ialah syariat, ya selewak manusia itu pedas namun nafsu amaroh anden disili beak betul mate de penggitan namun nafsu amaroh langsung penggitan. Saya itu syariat langsung penggitan. Anden dilekak langsung penggitan, karena itu adalah amaroh, ada di syariat. Namun lawamah itu sudah tarekat, ialah tarekat, dia budi penggitan nafsu lawama. Mulhimah itu sudah hakikat. Kalau sudah mutmainnah ialah ma'rifat. Maka kalau manusia sudah didudukkan oleh Allah di nafsu yang mutmainnah, maka manusia itu yes terpesila si Allah Ta'ala waktu itu menghadap kulanjak di sida Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Marskadi seringkali tang maturfikan lamun wah nafsu mutmainnah tak terpetokol si Allah subhanahu wa ta'ala mu era iya satepesila si nenek tamu surga. Fadkhuli fi ibadi, silahkan masuk galau hambaku yang baik-baik ini manik Allah. Sehingga lamun sampai juk nenek keruan bagus itu. Lamun sampai juk nenek sandik sampai sini ya sedot mandat-mandat. Lamun dia sampai berarti sudah jelas bahwa orang itu kurang tidak baik. Kalau dia sudah sampai kepada Allah, sudah jelas bahwa dia itu orang baik, maka dipersilahkan oleh Allah bersama-sama dengan golongan hamba-hambanya yang baik, dan dipersilahkan oleh Allah, silahkan masuk surgaku.
Siapa yang dipersilahkan masuk? Ya tentu manusia sesampai kepada Allah. Kalau manusia tidak sampai kepada Allah, ya saya tersilak lamun dia datang tuh. Lamun dia datang tuh. Jadi kalau sudah nafsunya mutmainnah, maka dipersilahkan oleh Allah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Lamun dua sampai le nafsu yang mutmainnah. Nah, tugas dewek di Tiamrus Namia sesemakin niki adalah bagaimana caranya supaya kita sampai ke martabat itu, martabat nafsu yang mutmainnah. Ya tentunya harus dimulai dengan taubat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ialah syariat, karena taubat itu menjadi syariat, maka harus disyariatkan taubat itu. Ndem boleh hati-hati doa, ndem boleh angan-angan doa. Taubat harus disyariatkan. Bahkan lamun kita fikih seno, kalau manusia itu betul-betul ingin bertaubat kepada Allah, andai narak sesuatu yang sudah kita zalimi kepada orang lain, maka kita harus kembalikan barang itu. Itu bukti bahwa kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai narak atau salah lepadan batu dan sebagainya, secepatnya harus meminta dan memberikan maaf kepada sesamanya. Yang tentu bertaubat kepada Allah. Dan taubat ini termasuk makom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan seringkali tamatur martabat manusia empat. Martabat manusia empat macam martabat manusia. Yang pertama, manusia yang suluk salik kepada Allah itu pertama kali dia harus melewati pintu pertama yang namanya pintu taubat. Yang pertama harus dilalui pintu taubat itu. Karena itu tingkatan, ya tingkatan manusia. Tingkatan pertama, lamun wah bepekayunan Allah Ta'ala, milih seminang panjak mengenal Allah, maka Allah akan menempatkan dia pada martabat yang pertama dulu, ialah martabat taubat kepada Allah. Maka bersyukur kepada Allah, kita ditempatkan oleh Allah di makam taubat, artinya bahwa Allah menghendaki bahwa kita akan sampai kepada Allah. Lamunah tolok Allah Ta'ala le martabat taubat yang pertama. Yang kedua, martabat Nabi. Damin tuah tolok Allah Ta'ala le martabat taubat, tentu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah menaikkan kelasnya. Kelas piri lentaikan si Allah Ta'ala. Dari kelas pertama, kelas K, kelas taubat, Allah akan menaikkan dia kepada kelas kedua, yaitu martabat istiqomah. Nah, istiqomah tetap terus menerus. Nah, lamun bahasa datu continue jaga ni. Continue. Nendek putus-putus. Kadang tetap terus menerus. Sehingga ia pegawaian yang paling disenangi oleh Allah itu istiqomah. Yang para wali-wali itu dinarak tunas karomah wali-wali itu. Samun tunas si para wali itu adalah al-istiqomah, tetap terus menerus dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena itu sudah martabat kedua ditaruh oleh Allah. Sai tertolok le makom istiqomah, derajat istiqomah, berarti dia akan sampai kepada Allah. Pertama tolok dulu si nenek le makam taubat, mutaikang si nenek kelas semali kejok makom istiqomah. Nah lamun kanti istiqomah melaksanakan satu ibadah, itu merupakan ciri dia akan sampai kepada Allah. Dia perlu duit, tapi istiqomah. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Rasulullah. Sak paling mun senengi si Allah Subhanahu wa taala. Pegawaian panjang seno. Adwamuha. Pegawaian sesekedi, pegawaian yang dilakukan dengan istiqomah wa in qalla. Kalaupun sedikit harus istiqomah. Dimas sekedi lagu tetap terus menerus. Dia perlu luwe sekedi wah tapi tetap terus menerus. Anda diberi tangkuluh Allah sekali, lagu tetap sekali bilang malam sekali lagu tetap ketimbang si 10.000 lagu semalam. Era ampun bente. Istiqomah. Nah ini yang sulit di dalam Islamian istiqomah ini. Jadi ibadah jangan secara musiman. Ibadah itu istiqomah yang penting. Istiqomah itu. Nanti bulan suci Ramadan doa.
Bulan suci Ramadan 4 kali namata. Engkah bulan suci Ramadan. Di nuah. Sodakoh bulan suci Ramadan begerebes. Dah menengkah bulan suci Ramadan. La ilaha illallah. SS dar atongang tu. Dar atongang tu royong. Bulan Ramadan ya Allah. Begaan si PST mau sedekah ware. Dah. Kupi nendek musiman istiqomah saya. Anden lain bulan suci Ramadan sedekah es bilang jelu mana-mana ke selumur. Lemak bulan suci Ramadan tetap selumur lagu tetap bilang jelu. Istiqomah kuncinya. Timan sekedi wah tapi harus istiqomah. Nah, martabat kedua lamunah tolok si nenek makam istiqomah. Nah itu ciri-ciri bahwa Allah menghendaki bahwa hambanya itu kan sampai kepadanya istiqomah. Cima-cima sekedi wah lagu istiqomah. Nah martabat kedua. Martabat pertama tolok si nenek makam taubat. Martabat ketelu lamunah tolok si nenek makam istiqomah senu tetap terus menerus. Nah baru Allah Ta'ala tolok dari makam Nabi. Makom sak ketelu. Makom sak ketelu Nabi. Makom yang ketiga adalah martabatut takarrub. Rapat dua. Jadi Allah Ta'ala dah mudah istiqomah dinilai oleh Allah. Oh, tentu panjangkan istiqomah. Aku akan naikkan dia takarrub. Dekat dengan Allah. Rapat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata takarrub itu. Fa inna taubata aslu kulli maqamin wa halin. Bahasa ulama di dalam kitab Jamil Usuli fil Aulia namanya. Fa inna taubata karena sedui jatin taubat seno. Aslu kulli maqamin asal dari semua makom. Ini taubat asalnya. Asal selapuk makom-makom itu taubat asalnya. Wa halin dan asal dari semua perilaku manusia, tingkah laku manusia asalnya adalah taubat dulu. Pamadla taubatalahu wala hala wala makoma. Maka lamun manusia ndek narak, ndek taubat dan sebagainya, uli ndek narak makom manusia itu. Maka dia tidak punya makom, tidak punya kedudukan di sisi Allah. Makom itu artinya tempat. Ndek napa kubur kena makom ndek tempat kedudukan. Yang walaupun di Mekah makom Ibrahim, makom Ismail. Ndek neto kubur nende. Paran tu tok makom Nabi Ibrahim kubur nende. Makom Ibrahim, Hijir Ismail. Ndek napa tu tok kuburan Nabi Ibrahim ndek. Bahkan lamun lek makom Ibrahim sini injat-injat ngono lah. Injat-injat Nabi Ibrahim waktu sak nembok lae bekas lampak naik satu kaca no aja. Segala mun jok Mekah le malat de pedasak de ni ono lampak naik Nabi Ibrahim lae. Ya makom Ibrahim. Hijir Ismail ya injat-injat Nabi Ismail waktu sak meladen. Adanya peladen lu kotean seno anjah. Batu bawa nyebarak para nanuk lontun. Nah, selak antara makom Ibrahim dan Hijir Ismail, disitulah multazam itu, multazam. Ia makbul dengan berdoa yang berderebut tuh, multazam. Kawan berjejelan tuh, rebut saran multazam tuh. Kadit mau beli sembahyang sunat tuh, mana Rasulullah, le multazam sunu. Lagu lamun dia mau sembahyang sunat le multazam itu lah sekitar Ka'bah senu mana Rasulullah. Lamun dia mau sembahyang sunat selesai tawaf di sekitar Ka'bah, ya yang penting di dalam Masjidil Haram sudah nilainya sama kata Rasulullah. Cuma abdolnya di dekat makam Ibrahim itu di multazam. Pada Marah Hajar Aswad sudah. Marah Hajar Aswad senu. Ndek napa ia jadi syarat sah tawaf denda. Segat terutama itu Lombok sini masih arak keyakinan dengan Lombok lamun dek mau ngucup paran dek nesah haji. Ia pun jaga bani donyo kota kan. Bani jebir
pokoknya ngucup kan ya Rasulullah tak beng dano. Ya paling abdol setiap kali putaran waktu tawaf itu paling abdolnya ngucup di Hajar Aswad. Lagu kata Rasulullah, ngucup senu kira-kira kita tidak menyakiti orang dan kita tidak disakiti oleh orang lain. No, yang pun abdol ngucup kan ya. Waktu haji itu la rofasa wala pusuko wala jidala fil haj. La rofasa nendek beruni kotor, wala pusuko nendek gawe dosa, wala jidala fil haj nendek begejuh, nendek bertengkar, nendek bersiak, nendek sakitin dengan. No. Lamun lakari te sakitan kan nendek rebut ngucup nendek atau nendek ini te sakitan orang lain yang sakit. Saran nendek cukup dengan istilam kata Rasulullah. Dan mendatang lek garis Hajar Aswad cukup mengangkat tangan. Bismillah Allahu Akbar. Musiruk iman demesa wah. Ya pada kena disiruk Hajar Aswad. Sejarah Hajar Aswad no, batu hitam. Ya batu surga sebenarnya. Sebenarnya dua loh yang batu no. Dua loh. Arak teparan Hajar Aswad, arak teparan Hajar Abyad namanya. Secara hakikinya Hajar Aswad dan Hajar Abyad namanya. Sebenarnya sejarah Hajar Aswad malaikat namanya. Yaitu malaikat heran Harut Marut no. Malaikat Harut Marut ya asal Hajar Aswad, Hajar Abyad kan laik malaikat disuruh si Allah Ta'ala. Jadi pemimpin di dunia sini sementara malaikat Harut dan Marut. Malaikat Harut tugas kenjelu jaga bumi, jaga laut sini. Malaikat Marut tugas ke malam yang ke menah, jaga bumi, jaga laut. Ngonek lai malaikat Harut dan Marut serelue kaula bale serelue panjak Allah makhluk Allah le laut semenuan le darat semenuan saking luwe saling kakan saling mati saling manu-manu ulah engkakan lepang anu kakan anu lalu kakak. Pada satu saat waktu malaikat Harut taek, waktu malaikat Marut turun mau mendait di langit kelima dan mendait. Ya dan mendait. Ia pada apa yang ceritanya? Curhat. Curhat malaikat Harut dan Marut. Meton malaikat Harut berembe pengalaman si desa kan jelu sak jaga makhluk nenek sini. La ilaha illallah. Sere luwe, sere susah di sini. Ada saling mati, ada saling kakan, ada saling anu. Berembe mendapat anu sakemalam pada unin. Lamun sareng teng lapor bejok nenek ini. Lapor jok nenek. Ngelapor jok Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya don kaji makhluk-makhlukmu ya Allah. Ada saling mati, ada saling kakan, ada macam-macam ya Allah. Nah itu mandik Allah Ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai Harut Marut, aku akan menciptakan di bumi nanti satu makhluk khalifah, akan menjadi raja, akan menjadi pemimpin di atas dunia. Nah tuh nontok malaikat-malaikat semua. Ya Allah ya Tuhan kaji, lamun manusia jadi pemimpin di dunia, yang saling mati wampuru. Kembali di malaikat bemenu sewah keruan sholah ibadah doang puruk menggah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Inni a'lamu wa antum la ta'lamun manik Allah. Malaikat, aku yang maha tahu kata Allah. Kamu apa yang tahu manik Allah taala? Aku yang tahu. Apa yang tahu kamu? Nah, disitulah Allah baru menciptakan kerangka Adam alaihissalam, dijadikan sebagai pemimpin di atas dunia, pemimpin sebuah makhluk. Dia nampak manusia doang, selaput makhluk dipimpin.
Maka karena Allah murka kepada malaikat Harut dan Marut, maka terhukum menurut jama-jama. Terhukum malaikat Harut dan Marut. Tempoh malaikat Harut dan Marut ya Allah Ta'ala. Ya Harut dan Marut, karena kamu sudah melakukan kesalahan, berani menentang aku mereka Allah, aku akan hukum kamu. Tapi kamu boleh memilih kata Allah. Besarian hukum lek dunia sampai kiamat. Ndek hukum lek akhirat nanti kalau Ta'ala. Lagu lamun ndek hukum lek dunia, lek akhirat ke hukum nanti kalau Ta'ala. Pilih kata Allah. Hukum lek dunia, lagu ndek lek akhirat. Hukum lek akhirat, ndek lek dunia. Benar? Dua-duanya sepakat, ya Allah ya Tuhan kaji, lebih baik hukum kami di dunia. Pokoknya ndek lemak lek akhirat. Pokoknya dia lemak di akhirat. Di dunia betul hukum kaji Allah. Kalau begitu mati Allah, aku akan jadikan kamu berdua jadi batu ni kejariang mani Allah Ta'ala. Dua malaikat ni kenunas juga Allah Ta'ala. Ya Allah ya Tuhan kaji, apakah selamanya kami akan menjadi batu ya Allah? Ondek mani Allah Ta'ala, selama manusia arak di dunia, kamu akan jadi batu. Maka itulah asal mulanya Allah menciptakan dua malaikat menjadi batu, Hajarul Aswad dan Hajarul Abyad. Batu hitam dan batu putih. Dua Hajar Aswad. Nah sebenarnya itu doang tahu. Itu doang tahu benar. Itu dan Hajar Aswad nih. Itu tahu Hajar Aswad. Sejak jamak-jamak kada sedih usah mikir-mikir wah. Hakikat Hajar Aswad yang ada pada diri manusia adalah hitam dan putih kedua matamu. Mata saya. Matamu kan labut udah mata. Hitam dan putih kedua matamu. Mata kita itu hakikat Hajar Aswad. Selama masih di dunia ya. Peran beta Hajar Aswad. Saya pun Isra Mi'raj ini sudah lamun turut secara ilmu zahir membingungkan sebenarnya. Membingungkan, terlalu jauh. Tapi kalau dibawa ke tasawuf mudah sekali sebenarnya. Isra Mi'raj mudah. Membingungkan dalam secara ilmu syariat. Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai langit ketujuh, dari langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha sampai Arsyur Rahman. Dilakukan oleh Rasulullah hanya setengah malam. Setengah malam. Andin tiang pelungguh lampak Jog Tanjung baru setengah malam. Ulik lalu nih. Setengah malam baru sampai. Nih. Nabi Muhammad setengah malam oleh Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Oleh Masjidil Aqsa langit ketujuh sampai langit ketujuh, dari langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha Arsyur Rahman, kemudian bertemu dengan Allah, kembali lagi ke dunia, itu dalam jangka setengah malam. Oh Vega munde pigung-pigung Vega munde pigung-pigung. Sedangkan lamun de lampak le Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa kan kisah Isra Mi'raj 3 bulan sampai. Nulek Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa 3 bulan. Lek Masjidil Aqsa sampai langit pertama. Pira tahun sampai datang tu. Mu berembe dentanan ne. Berembe dentang. Narak kapal ndek. Arah Apollo 11 ndek. Coba pigung-pigungan ne. Baru langit pertama, Pok. Sedangkan langit pertama kanca langit kedua jauhan jarak Malik.
Langit kedua sampai langit ketelu jauhan jarak Malik. Langit ketelu, langit keempat semakin jauh jaraknya. Langit kelima sampai sering jauh. Aneh, coba dipingung-pingung aneh. Tapi kalau secara ilmu tasawuf mudah saja. Tidak sulit. Makanya ilmu tasawuf naik ke langit artinya masuk. Turun dari langit ke dunia artinya keluar. Nah, keluar. Dari zahir ke batin, dari batin ke zahir. No. Yang penting gak pisah antara syariat dan hakikat itu. Bagi orang yang sudah mencapai tingkat hakikat, dia harus turun, bawa dia keluar ke zahir. Mungkin dari sana ndot bin Muhammad serkesa ke ndot bukan obrai ke nenek engkem be pun tulak mal, tapi harus dibawa ke syariat. No. Pada sama dengan Jok Mekah lalu boyak nenek Jok Abah misal. Kalau dia ketemu dengan Allah, untuk apa pulang? Memberikan ini maka dulu. Kerja juga je ulik doang memelek. Malah dia berangkat ulik begitu disebut. Ulik begitu disebut. Dia berangkat. Mohon doa restu, mudah-mudahan kami selamat pulang dan pergi. Lalu benek nama, boleh sebut. Nah, itu martabat yang ketiga adalah martabat takarrub, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat dulu, suan taubat, kemudian takarrub, istiqomah, kemudian setelah istiqomah adalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahzib, oh kebalik, kebalik, ya. Sekali, pertama Allah tolok lek makam taubat. Kedua, Allah tolok lek makam takarrub. Nah, tahzib dulu. Iya. Istiqomah, tahzib, taubat, istiqomah, tahzib, baru takarrub. Nah, 4. Sekali. Allah tolok panjak lek makam taubat dulu. Kemudian terpindah si Allah Ta'ala, lamun lulus ujian lek taubat sini, tertolok si Allah lek makam istiqomah. Lamun wah tenilai si Allah Ta'ala tertuntun dan istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, maka Allah menaikkan derajatnya, martabatnya kepada martabat tahzib, pembersihan hati ini. Jadi bersih hati ini. Lamun istiqomah, Allah mendudukkan dia di makam tahzib, tinggal dia bersihkan hatinya dengan apa? Dengan zikir, dengan zikrullah. Lamun wah tolok le makam tahzib, nah lamun ate wah bersih, baru tertaikang derajat si Allah Ta'ala kepada makam takarrub ilallah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makam takarrub. Jadi makam taubat ini pertama. Kan itu taubat kepada Allah. Nah, kalau ulama tasawuf taubat itu bagi dua. Bahasa. Taubat itu dibagi dua. Arak teparan inabah, arak teparan istijabah. Taubat inabah,
taubat istijabah. Nara. Taubat inabah, taubat istijabah. Nah, pibeden antara taubat inabah kence taubat istijabah. Pal inabatu ayyakhafullah li kudratihi alaika. Sateparan taubat inabah manusia setakut kulunjuk Allah Subhanahu wa taala li kudratihi alaika, sehingga pada dirinya itu melekat kudrat dan iradat Allah. Tuh. Ampok tahu bergerak karena kudrat iradat Allah. Ampok tahu nganjeng sembahyang karena kudrat iradat Allah. Ampok tahu ruku dalam sembahyang, kudrat iradat Allah. Ampok tahu sujud karena kudrat iradat Allah. Tahu detokol karena kudrat iradat Allah. Tahu desalam karena kudrat iradat Allah. Nah, selapus itu kudrat iradat Allah. Maka waktu saya sembahyang, damai dengan anjang, ingat aku bisa berdiri karena kudrat Allah Subhanahu wa taala. Nanu ya semartan saturin malam Jumat sawi. Itu namanya suhudul akli. Akalnya supaya suhud tentang kudrat dan iradat Allah, menyaksikan kudrat iradat Allah yang berlaku pada dirinya. Ya, suhudul akli. Lamun hati akalnya suhud kepada Allah, maka Allah akan menghilangkan semua cercaan, semua hinaan, semua akan dihilangkan oleh Allah. Lamun suhudul akli di dalam sholatnya. Kan sampun matur kan malam Jumat sawi. Kan 4 kan? Sedingat. Sa pertama hudurul qalbi. Dalam sembahyang itu kadang hadir hati itu Allah. Maka lamun atin dah hadir jok nenek, iaran manusia sembah Allah. Apik-apik dan sima, dan salah dan sima. Kendek nenek paran duren nenek. Nenek. Aro ya, dia mesti demen ya ke manusia itu kita. Dia mesti demen. Hudurul qalbi, hatinya supaya hadir kepada Allah, ingat kepada Allah. Maka lamun atin diingat jok nenek, ya kena sembah nenek, sembah Allah. Lagu lamun duren yang mau diingat ya duren sama disembah. Jadi pertama hudurul qalbi, hati sini hadir kepada Allah. Kedua suhudul akli, akalnya supaya menyaksikan kudrat iradat Allah. Lamun ate ndak hadir kulunjak Allah, napi hasilnya